Prinsip-prinsip dasar sifat manusia. Yang pertama, manusia memiliki perilaku yang berbeda-beda. Hal ini dikarenakan karakteristik tiap manusia yang berbeda-beda, juga kemampuannya yang tidak sama. Yang kedua adalah manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda. Sama halnya dengan karakteristik tiap individu yang berbeda, tiap manusia dan tiap individu juga memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Yang ketiga adalah setiap orang berpikir tentang masa depannya, juga membuat pilihan bagaimana mereka akan bertindak. Yang keempat adalah seseorang atau individu ini memahami lingkungannya dalam hubungan dengan pengalaman masa lalu dan kebutuhannya. Yang kelima adalah seseorang itu mempunyai reaksi-reaksi senang dan tidak senang atau afektif. Selanjutnya adalah variabel yang mempengaruhi perilaku individu dan prestasi. Perilaku individu sendiri merupakan apa yang dikerjakan oleh seseorang, sedangkan prestasi merupakan hasil yang diharapkan dari pekerjaan orang tersebut. Perilaku individu dan prestasi dipengaruhi oleh beberapa variabel, di antaranya adalah variabel individu, variabel organisasi, dan variabel psikologis. Pada variabel individu merupakan variabel yang terdapat pada individu itu sendiri. Di antaranya adalah kemampuan dan keterampilan, mental, fisik, latar belakang, keluarga, tingkat sosial, pengalaman, demografis, umur, asal-usul, dan juga jenis kelamin. Pada variabel psikologis terdapat persepsi, sikap, kepribadian, belajar, dan juga motivasi. Selanjutnya adalah variabel organisasi, di mana terdiri atas sumber daya, kepemimpinan, imbalan, struktur, juga desain karyawan. Kemudian, ada 3 sikap yang paling populer pada sistem organisasi. Yang pertama adalah kepuasan kerja, di mana kepuasan kerja ini merupakan sikap umum seseorang terhadap pekerjaannya, yang dilihat dari selisih antara banyaknya kompensasi yang diterima seorang pekerja dan banyaknya yang mereka yakini seharusnya mereka terima. Tentu selain hal kompensasi, masih ada beberapa hal lain yang menjadi indikator kepuasan kerja karyawan. Biasanya, karyawan yang memiliki kepuasan kerja lebih tinggi cenderung akan bersikap positif terhadap pekerjaannya. Sedangkan, karyawan yang memiliki kepuasan kerja rendah cenderung bersikap negatif terhadap pekerjaannya. Yang kedua merupakan keterlibatan kerja, di mana hal ini berkaitan dengan derajat di mana karyawan sendiri mengenal pekerjaannya, aktif di dalamnya, dan menganggap kinerjanya juga penting untuk keuntungan dirinya sendiri. Yang ketiga adalah komitmen terhadap organisasi. Hal ini menunjukkan bahwa orientasi karyawan pada organisasi itu diukur dari kesetiaannya, identifikasinya, dan keterlibatannya dengan organisasi itu. Kemudian komitmen yang kuat terhadap organisasi ini tercermin dari rendahnya angka ketidakhadiran dan perputaran karyawan. Berikutnya adalah pengertian dari kepribadian. Kepribadian sendiri merupakan kombinasi dari cara-cara yang dipergunakan oleh seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain, yang dipengaruhi oleh sifat turunan atau sifat genetis dan lingkungannya. Faktor-faktor pembentuk kepribadian. Faktor-faktor pembentuk kepribadian ada 3. Di antaranya, yang pertama adalah keturunan atau genetik. Keturunan atau genetik ini sudah ditentukan sejak lahir, di mana keturunan atau genetik ini berupa sifat-sifat bawaan baik fisik maupun mental yang kemudian dapat mempengaruhi perbuatan, perasaan, dan pikiran individu. Yang kedua adalah lingkungan. Lingkungan ini dapat berupa budaya, norma, nilai di mana seseorang dibesarkan dalam lingkungan keluarga, teman, kelompok sosial, maupun masyarakat. Yang ketiga adalah situasi. Kepribadian orang bisa berubah-ubah akibat perubahan situasi atau konteks tertentu. Artinya, kepribadian ini bisa direkayasa atau diubah dan bisa juga berubah. Misalnya, dengan proses pendidikan dan proses pembelajaran.
Selanjutnya ada ciri-ciri kepribadian, yaitu menurut Myers-Briggs Type Indicator atau singkatan dari MBTI. Ciri kepribadian individu dibedakan ke dalam yang pertama yaitu ada extrovert or introvert, yaitu dari segi lingkungan. Yang kedua ada sensing atau intuition, yaitu indera atau intuisi. Yang ketiga ada thinking atau feeling, yaitu pikiran atau perasaan. Dan yang keempat ada perceiving dan judging, yaitu penilaian atau pendapat. MBTI jika berhubungan dengan bagaimana individu tersebut ada 4, yaitu yang pertama memfokuskan energi, yaitu ada extrovert dengan introvert. Yang kedua ada memberikan perhatian dan mengumpulkan informasi, yaitu sensing versus intuition. Yang ketiga ada proses dan evaluasi, yaitu informasi dan membuat keputusan, yaitu ada thinking versus feeling. Dan yang terakhir ada mengorientasikan diri pada dunia luar, yaitu ada perceiving dan judging. Gabungan dari keempat tipe utama tersebut menghasilkan 16 tipe kepribadian seperti INTJ, ENTP, ESTJ, dan lain-lain. Dalam Myers-Briggs Type Indicator dibagi kembali. Ada menurut tipe interaksi sosial, yaitu ada extrovert dan introvert. Selanjutnya menurut dalam memperbaiki informasi ada sensing dan intuitif. Lalu dalam membuat keputusan ada feeling dan thinking. Dan yang terakhir dalam gaya pengambilan keputusan yaitu ada perceptive dan judgmental. Selanjutnya dalam The Big Five model kepribadian yaitu ada 5. Yang pertama ada ekstraversi. Contohnya mudah bergaul, banyak bicara, tegas, dan percaya diri. Yang kedua ada sifat menyenangkan atau kemampuan bersepakat. Contohnya ada baik budi, kooperatif, dapat dipercaya, dan perhatian. Yang ketiga ada sifat mendengarkan kata hati atau berhati-hati, yaitu contohnya bertanggung jawab, pekerja keras, ulet. Dan yang keempat ada stabilitas emosi. Contohnya ada tenang, aman, tidak khawatir. Dan yang terakhir terbuka pada pengalaman. Contohnya ada imajinatif, responsif, kreatif, intelek, dan fleksibel. Selanjutnya ada atribut kepribadian dalam OB. Ada 6 poin, yaitu yang pertama lokus kendali, yang kedua Machiavellianisme, yang ketiga mengambil resiko, yang keempat otoriter, yang kelima pemantauan diri, dan yang keenam ada kepribadian tipe A. Yang pertama, lokus kendali yaitu tingkat di mana individu yakin bahwa mereka adalah penentu nasib mereka sendiri. Yang kedua, Machiavellianisme yaitu tingkat di mana seseorang individu pragmatis mempertahankan jarak emosional dan yakin bahwa hasil lebih penting daripada proses. Yang ketiga, pengambil resiko yaitu individu dengan tingkat pengambilan resiko tinggi cenderung lebih cepat dalam membuat keputusan dan menggunakan lebih sedikit informasi dalam membuat pilihan-pilihan mereka daripada individu dengan kecenderungan resiko yang rendah. Yang keempat, otoriter yaitu kepercayaan bahwa harus ada perbedaan status dan kekuasaan di antara para individu dalam organisasi. Yang kelima, dalam pemantauan diri yaitu kemampuan individu untuk menyesuaikan perilakunya dengan faktor situasional eksternal. Dan yang terakhir yaitu kepribadian tipe A yaitu keterlibatan secara agresif, perjuangan terus-menerus untuk mencapai lebih banyak dalam waktu lebih sedikit. Lalu ada teori Holland yaitu membagi pekerjaan berdasarkan tipe kepribadian. Nah, yang pertama ada tipe realistis, yaitu dengan kepribadian pemalu, stabil, dan praktis. Pekerjaannya yaitu ada mekanik, petani, dan pekerja perakitan. Yang kedua ada investigatif, dengan kepribadian analitis dan mandiri, sebagai ahli biologi, ekonom, ahli matematika. Lalu ada tipe sosial, dengan kepribadian kooperatif dan mudah bersosialisasi.
pekerjaannya yaitu sebagai pekerjaan sosial, guru, dan konselor. Lalu ada tipe konvensional dengan kepribadian efisien, tidak luas, dan praktis. Pekerjaannya sebagai manajer, akuntan, dan teller. Dan ada tipe enterprising atau giat dengan kepribadian ambisi dan energik, yaitu pekerjaannya sebagai pengacara dan penjual. Dan yang terakhir ada tipe artistik dengan kepribadian imajinatif, tidak praktis, dan idealis. Sebagai pekerjaannya yaitu ada tukang cat, pemusik, dan penulis. Lalu selanjutnya ada tipe kepribadian yang berhubungan dengan pekerjaan. Ada realistis, investigatif, aristik, sosial, enterprising, konvensional, dan realistis. Selanjutnya ada tipologi kepribadian menurut Hippocrates dan Gelanus. Ada koleris, flegmatis, melankolis, dan sanguinis. Persepsi. Persepsi adalah proses di mana individu memberikan makna terhadap lingkungannya dengan menginterpretasi dan mengorganisir apa yang ditangkap oleh alat indera. Lalu selanjutnya ada pembelajaran. Pembelajaran merupakan perubahan perilaku yang perubahannya relatif permanen yang terjadi sebagai hasil dari pengalaman. Hampir semua perilaku yang kompleks adalah hasil pembelajaran. Umumnya, pembelajaran berlangsung kontinu yang berkelanjutan. Nah, pembelajaran memiliki beberapa prinsip, yaitu memiliki tujuan dan disadari, adanya penerimaan informasi, terjadinya proses internalisasi, dan perubahan bersifat yang relatif permanen. Selanjutnya ada perilaku kelompok. Kelompok sendiri didefinisikan sebagai dua individu atau lebih yang berinteraksi dan saling bergantung, bergabung untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, sehingga perilaku dan kinerja dari seseorang dipengaruhi oleh perilaku dan kinerja anggota yang lain. Nah, kelompok dapat berupa kelompok formal dan informal. Kelompok formal adalah kelompok-kelompok yang didefinisikan oleh struktur organisasi dengan penentuan tugas berdasarkan petunjuk penugasan kerja secara formal. Sedangkan kelompok informal adalah penghimpunan yang tidak terstruktur secara formal maupun secara organisasional, namun lebih mengarah pada formasi-formasi alami dalam lingkungan kerja yang timbul sebagai respon terhadap kebutuhan akan kontrak sosial. Selanjutnya adalah norma. Norma merupakan standar-standar perilaku yang dapat diterima dalam sebuah kelompok yang dianut oleh para anggota kelompok. Sejumlah norma kelas umum yang tampak dalam kebanyakan kelompok kerja antara lain norma kinerja, norma penampilan, norma pengaturan sosial, dan norma alokasi sumber daya. Kali ini saya akan membicarakan tentang peran, yaitu serangkaian pola perilaku yang berkaitan erat dengan seseorang yang menempati sebuah posisi tertentu dalam unit sosial. Peran sendiri dibagi menjadi 4 bagian, yaitu ada identitas, yaitu sikap atau perilaku tertentu yang konsisten terhadap sebuah peran. Ada persepsi peran, di mana pandangan kita mengenai bagaimana kita seharusnya bertindak dalam suatu situasi. Ada ekspektasi peran, yaitu keyakinan orang lain terhadap kita tentang bagaimana cara kita bertindak. Lalu ada konflik peran, di mana situasi seseorang dihadapkan dengan ekspektasi peran yang berlainan. Selanjutnya kita membicarakan tentang pembentukan tim. Ini merupakan tahapan yang paling awal dalam perkembangan kelompok. Pada tahapan ini terdapat ketidakpastian atas tujuan, struktur, dan kepemimpinan atas kelompok-kelompok tersebut. Ada beberapa teori tentang pembentukan tim. Yang satu adalah teori kedekatan, yaitu menjelaskan tentang adanya situasi di antara orang-orang tertentu. Lalu ada teori George Hormans, yaitu adalah semakin banyak aktivitas, pada akhirnya akan menimbulkan semakin banyak interaksi. Lalu ada teori keseimbangan, di mana seseorang tertarik pada yang lain karena kesamaan sikap. Lalu juga ada teori alasan praktis, di mana ini merupakan teori mencakup alasan ekonomi, alasan keamanan, dan alasan sosial. Lanjut ke konflik. Konflik antar kelompok dalam suatu organisasi dapat bersifat negatif atau disfungsional atau positif, yaitu fungsional.
Suatu konflik fungsional juga dapat diarahkan menjadi gerakan positif dalam organisasi tertentu. Berbicara konflik, kita akan berbicara tentang konflik manajemen, yaitu konflik yang tidak dapat dihindari, bersifat positif dan negatif, bergantung pada pengaruh terhadap organisasi. Lalu juga ada konflik fungsional, menggambarkan konfrontasi antar kelompok yang mempertinggi atau memperbanyak hasil karya suatu organisasi. Ada pula konflik disfungsional, yaitu muncul dari suatu konfrontasi antara kelompok yang menghalangi tujuan organisasi. Lalu tingkatan konflik yang optimal juga mempunyai pengaruh yang positif bagi hasil karya organisasi. Konflik juga timbul dari ketergantungan, perbedaan tujuan, dan perbedaan persepsi. Konflik disfungsional menimbulkan perubahan antara kelompok yang terlibat, meliputi persepsi yang menyimpang dan menurunnya komunikasi. Tugas manajer adalah mendiagnosis dan memanajemeni konflik dalam organisasi. Beberapa teknik yang berguna untuk memecahkan konflik antar kelompok juga meliputi pemecahan persoalan, tujuan tingkat tinggi, perluasan sumber, penghindaran konflik, pelicinan konflik, kompromi, wewenang, dan perubahan manusianya atau struktur organisasi. Masing-masing dari hal tersebut digunakan dalam situasi dan kondisi tertentu oleh sang manajer. Selanjutnya ada contoh kasus. Contoh kasus yang kami ambil adalah konflik buruh dengan PT Megariyama Sentosa. Beberapa tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 23 September 2016, sekitar ratusan buruh PT Megariyama Sentosa menyerbu kantor Sudin Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Naketrans, Jakarta Utara. Mereka menuntut pemerintah mengambil tindakan tegas terhadap perusahaan yang mempekerjakan mereka karena mangkir memberikan tunjangan hari raya atau THR. Sebelum ditemui Kasudin Naketrans Jakut, mereka menggelar orasi yang diwarnai aneka macam poster yang mengecam usaha perusahaan menahan THR mereka. Padahal, THR merupakan kewajiban perusahaan sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 4 Tahun 1994 tentang THR. Demonstrasi ini bukan yang pertama kalinya. Sebelumnya, ratusan buruh ini juga mengadukan nasibnya karena perusahaan bertindak sewenang-wenang pada karyawan. Bahkan ada beberapa buruh yang diberhentikan pihak perusahaan karena dinilai terlalu vokal. Akhirnya, kasus konflik antar buruh dan manajemen dilakukan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Karena itu, pihak manajemen mengancam tidak akan memberikan THR kepada pekerjanya. Dari cerita tersebut, dapat kita ketahui bahwa konflik yang terjadi antar buruh dan pihak perusahaan merupakan konflik yang disfungsional atau mengganggu. Hal itu timbul dari suatu konfrontasi atau interaksi antar kelompok-kelompok yang menghalangi tujuan organisasi. Dalam kasus ini juga terlihat bahwa seorang pemimpin berlaku tidak bertanggung jawab, tidak adil, dan tidak jujur terhadap bawahannya dalam memimpin dan menjalankan suatu perusahaan. Mereka beretika tidak baik dengan tidak memberikan hak para buruh, berbohong pada buruh, tidak memberikan hak THR, dan memecat buruh yang menuntut mereka terlalu vokal dengan mudah dan senantiasa mempermainkan para bawahannya, terutama buruh, dengan bertindak sangat tidak bijaksana sebagai seseorang yang memiliki kekuasaan di dalam perusahaan. Kasus etika dan sikap pemimpin adalah penyebab utama terjadinya konflik ini. Jika konflik ini tidak selesai dengan cara mediator, maka perlu adanya proses hukum karena pemilik telah melanggar hak seseorang dan telah melanggar hukum yang berlaku tentang pemberian THR kepada tenaga kerja. Mungkin ini adalah salah satu solusi yang bisa menyelesaikan konflik dalam perusahaan. Dan sebaiknya para pengusaha memperlakukan bawahannya dengan sebaik-baiknya dengan memberikan hak sesuai dengan kewajiban mereka di perusahaan. BRI Palangkaraya sebagai leader di Bank BUMN akan terus berusaha menjaga keprofesionalitasan dalam melayani nasabah. Tujuan perusahaan ini dapat dicapai dengan adanya perilaku keanggotaan organisasi yang tinggi dari setiap karyawannya, sehingga karyawan bertindak melebihi tugas umum pekerjaan mereka.
memberikan kinerja yang melampaui perkiraan, dan mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada nasabah. Namun, berdasarkan hasil survei kepada karyawan BRI, kantor cabang Palangkaraya tersebut, didapatkan perilaku keanggotaan organisasi masih dirasa cukup rendah. Hal ini dikarenakan perilaku yang ditampilkan masih sesuai atau berkaitan dengan tuntutan kerja yang ada pada perannya. Perilaku karyawan yang melebihi tuntutan kerja dirasa masih rendah terlihat dari adanya nasabah atau masyarakat yang mengeluh pelayanan karyawan BRI Palangkaraya yang kurang responsif dan kurang sigap dalam menangani permasalahan nasabah. Kemampuan kerja karyawan pun masih kurang cakap dan dalam menghadapi keadaan darurat. Kurangnya inisiatif karyawan mengikuti training, keluhan dari beberapa karyawan bagian operasional yang mengindikasikan adanya keberatan untuk kerja lembur, serta kurangnya inovasi karyawan marketing dalam melahirkan ide atau program-program pelayanan perbankan yang dapat menjangkau dan mendekatkan nasabah lebih dekat lagi pada Bank BRI Palangkaraya tersebut. Perilaku keanggotaan organisasi sangat berpengaruh dalam kesuksesan suatu organisasi, khususnya perbankan yang bergerak dalam pelayanan jasa. Hal ini bisa dilihat dari faktor-faktor perilaku keanggotaan organisasi yang mempunyai hubungan dengan kepuasan kerja, komitmen organisasi, keadilan, dan dukungan pimpinan, dan juga keterlibatan kerja. Pada kenyataannya, di dalam lapangan karyawan justru sering menghadapi gesekan-gesekan yang dapat menyebabkan konflik pada karyawan yang menjalankan perannya. Di karyawan BRI kantor cabang Palangkaraya tersebut juga banyak karyawan yang mengeluh adanya ketegangan dalam diri mereka saat beban kerja yang terlalu berat, adanya rasa bersalah ketika tidak dapat mengerjakan tugas dengan optimal, mendapatkan keluhan terhadap pelayanan yang dirasakan sudah maksimal ia lakukan, adanya kekeliruan menjalankan instruksi, kelelahan dengan tuntutan lembur, dan tuntutan kerja dari perusahaan yang dirasa terlalu tinggi bagi karyawan. Nah, adanya kerumitan saat bekerja dan keluhan atas kinerja yang tidak sesuai dengan harapan itu tadi merupakan indikasi dari konflik peran yang dialami karyawan BRI Palangkaraya tersebut. Perusahaannya juga mengharapkan karyawan yang memiliki nilai lebih. BRI Palangkaraya yang berhubungan langsung dengan masyarakat membutuhkan karyawan dengan perilaku keanggotaan yang tinggi sehingga karyawan bertindak melebihi tugas umum mereka yang akan memberikan kinerja yang melampaui perkiraan. Pengharapan yang tidak dapat terpenuhi memunculkan konflik dalam diri karyawan. Persepsi karyawan terhadap konflik peran akan memberikan dampak pada perilaku organisasi mereka. Karyawan memandang konflik peran secara negatif akan melahirkan dampak destruktif, yaitu adanya ketegangan yang berhubungan dengan pekerjaan lebih tinggi menjadikan karyawan tidak produktif, kepuasan kerja rendah, keterlibatan kerja juga rendah, dan komitmen kerja juga rendah sehingga membuat karyawan sulit untuk menampilkan perilaku yang memenuhi harapan perannya.